yang dimaksud dengan kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Nah, kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan, baik itu dalam lingkup sekolah, perguruan tinggi, maupun lembaga pendidikan lainnya. Kurikulum tidak hanya mencakup mata pembelajaran yang diajarkan, tetapi juga metode pengajaran, sistem evaluasi, serta pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik. Kurikulum juga bersifat dinamis, yang berarti dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Perubahan ini biasanya didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntunan dunia kerja. Oleh karena itu, dalam implementasinya, kurikulum sering mengalami revisi atau pembaruan agar tetap relevan dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan global. Selanjutnya, sejarah kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, 2013, dan 2020. Pada awal kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh kurikulum peninggalan kolonial Belanda. Adapun perkembangan kurikulum di Indonesia yang mencakup: yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah merdeka. Kurikulum ini masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda, tetapi mulai disesuaikan dengan semangat nasionalisme dan kebutuhan bangsa yang baru merdeka. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah menciptakan warga negara yang memiliki kepribadian yang kuat, berjiwa nasionalis, serta memiliki keterampilan dasar yang berguna dalam kehidupan. Meskipun masih dalam tahap awal dan belum terlalu sistematis, kurikulum ini menjadi fondasi bagi perkembangan sistem pendidikan Indonesia di masa berikutnya. Yang kedua, kurikulum 1952. Kurikulum 1952 dikenal sebagai Rencana Pelajaran 1952. Adalah kurikulum pertama yang diterapkan secara resmi di Indonesia setelah kemerdekaan. Kurikulum ini dirancang untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan menyesuaikan pendidikan dengan nilai-nilai kebangsaan serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satu ciri utama kurikulum 1952 adalah sifatnya yang nasionalis, di mana pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter bangsa yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum 1964 adalah sistem pendidikan di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara pengetahuan akademik dan keterampilan praktis. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kecerdasan, keterampilan, dan sikap siswa melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam kurikulum ini, mata pelajaran dibagi ke dalam kelompok inti, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keterampilan jasmani. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan keterampilan hidup. Yang keempat, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan kurikulum pendidikan di Indonesia yang menggantikan kurikulum 1964. Kurikulum ini berorientasi pada pembentukan manusia yang Pancasilais, baik dalam sikap, pengetahuan, maupun keterampilan,
Sistem pendidikan dalam kurikulum ini lebih menekankan pada aspek kognitif dibandingkan dengan aspek praktis atau keterampilan. Tujuan utama kurikulum 1968 adalah membentuk manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan berbukti pekerti luhur, dengan fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dasar serta pemahaman terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 adalah sistem pendidikan di Indonesia yang diperkenalkan untuk menggantikan kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pendekatan yang lebih sistematis dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan metode instruksi berprogram atau programmed instruction. Fokus utama kurikulum ini adalah pada efisiensi dan efektivitas pengajaran yang diatur dalam bentuk satuan pelajaran yang lebih terstruktur. Evaluasi dalam kurikulum ini dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk melihat kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran. Sementara evaluasi sumatif dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil belajar setelah satu periode pembelajaran selesai. Yang keenam, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan kurikulum pendidikan di Indonesia yang menggantikan kurikulum 1975 dan dikenal dengan pendekatan CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, di mana mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif dari guru, tetapi juga didorong untuk berdiskusi, melakukan eksperimen, dan memecahkan masalah secara mandiri. Selain itu, kurikulum 1984 lebih menitikberatkan pada proses belajar daripada sekedar hasil akhir. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menemukan pemahaman mereka sendiri. Materi pembelajaran disusun secara lebih terstruktur dengan fokus pada keterampilan dasar dan konsep inti yang harus dikuasai. Yang ketujuh, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang diterapkan sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mengusung konsep pendekatan belajar yang lebih padat dengan sistem caturulan, di mana 1 tahun ajaran dibagi menjadi 3 bagian. Pendekatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan waktu belajar siswa dengan beban pelajaran yang lebih terstruktur. Kurikulum 1964 juga menekankan keseimbangan antara aspek teori dan praktik, serta mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, dan moral dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dalam membimbing siswa agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, kurikulum 2004. Kurikulum 2004 yang dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau disebut KBK adalah sistem pendidikan di Indonesia yang berfokus pada pencapaian kompetensi siswa. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 1964 dan menekankan pada hasil belajar yang diharapkan melalui pendekatan kompetensi baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. KBK dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan perbedaan potensi, kebutuhan, dan minat siswa. Dalam penerapannya, kurikulum ini menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti pembelajaran berbasis masalah dan tugas proyek, guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang kesembilan, kurikulum 2006. Kurikulum 2006 yang dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Kurikulum ini memberi keleluasan kepada setiap satuan pendidikan, baik sekolah maupun daerah, untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing.
Dalam KTSP, pemerintah hanya menetapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dasar, sementara sekolah memiliki kewenangan dalam menyusun strategi pembelajaran yang lebih kontekstual. Pendekatan ini bertujuan agar proses belajar lebih relevan dengan lingkungan dan kebutuhan peserta didik. Yang ke-10, Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sistem pendidikan yang menggantikan Kurikulum 2006 dengan fokus pada pembelajaran yang lebih holistik dan berbasis karakter. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses belajar mengajar. Kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran berbasis tematik terpadu lebih ditekankan, terutama untuk jenjang pendidikan dasar. Mata pelajaran diintegrasikan dalam tema-tema tertentu agar siswa dapat memahami konsep secara menyeluruh dan kontekstual. Yang ke-11, Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sistem pendidikan yang diperkenalkan di Indonesia sebagai upaya untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa dalam proses belajar. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih relevan, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan serta minat peserta didik.